Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan produk Sostelicious yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Kartika Putri Sarlianti, NIM 1119041. Perkenalkan, nama saya Puspawati Yohana dengan NIM 111900002. Perkenalkan, nama saya Meliana, NIM 1119047. Perkenalkan, nama saya Rina Martenia dengan NIM 111900121. Perkenalkan, nama saya Latia Mulia Pertiwi, NIM 111900070. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan bisnis yang telah kami buat, yaitu bisnis Sostelicious. Overview dari bisnis ini yaitu bisnis background, vision dan mission statement, product description, dan organization structure. Bisnis background dari bisnis ini yaitu Sostelicious adalah kuliner yang menggunakan bahan dasar sosis dan telur ayam yang dicampur dengan irisan sayuran, mayones, dan saus yang lezat. Visi dari bisnis ini yaitu menjadi pelopor wirausahawan muda jajanan atau cemilan kekinian di kota besar maupun di kampung-kampung. Dan misi dari bisnis ini yaitu yang pertama meningkatkan kualitas jajan anak-anak milenial, yang kedua memberikan pelayanan sebaik-baiknya dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, dan yang ketiga memperkenalkan kepada masyarakat khususnya pemuda jajanan rakyat dengan murah, enak, dan higienis. Selanjutnya ada produk description, yaitu Sostelicious adalah sosis telur yang disajikan dengan mayones dan saus. Makanan ini sangat populer di kalangan remaja dan masyarakat umum. Makanan ini sangat cocok dimakan saat sedang santai. Makanan ini pun dibuat menggunakan mesin egg roll otomatis, di mana sosis yang sudah ditusuk dengan tusuk sate digoreng bersama dengan telur dadar ke dalam tabung egg roll. Selanjutnya sini ada struktur organisasi. Perusahaan ini dipimpin oleh Kartika Putri Sarlianti dan keuangan dikelola oleh Levia Mulia Pertiwi. Bagian produksi dikelola oleh Ini Meliana dan marketing. Bagian pemasaran dikelola oleh Puspawati Yohana dan Rina Martenia. Selanjutnya bisnis model kanvas. Yang pertama ada customer segment, yaitu menentukan segmen pelanggan mana saja yang akan menjadi target bisnis dari produk yang kita jual. Pelanggan yang menjadi target dari bisnis yang kita jual adalah semua kalangan usia umumnya, serta anak-anak dan remaja khususnya. Selanjutnya, value proposition. Di sini kita menjelaskan keunggulan dan kelebihan dari produk yang kita jual. Ada kuantitatif, yaitu menjual sosis telur yang digoreng dengan tambahan saus mayones dan harga yang terjangkau. Dan kualitatif, yaitu produk yang kita jual adalah produk berkualitas dan praktis, serta memiliki rasa istimewa dan khas. Selanjutnya ada channel, yaitu bagaimana cara kita menyampaikan produk yang kita jual kepada pelanggan. Kami menawarkan produk yang kita jual kepada pelanggan dengan cara direct selling, menjual langsung kepada pembeli, serta menggunakan sosial media dan internet untuk mempromosikan bisnis. Selanjutnya, customer relationship, yaitu menjalin ikatan dengan pelanggan. Kami menjalin hubungan baik dengan pelanggan, yaitu dengan cara memberikan pelayanan yang ramah dan sopan, serta membangun komunikasi dengan pelanggan secara interpersonal. Selanjutnya, reference term, yaitu di mana kita memperoleh pendapatan dari pelanggan, yaitu dengan penjualan sosis telur dan profit margin. Selanjutnya, key activities atau aktivitas yang dijalankan. Yang pertama adalah mengolah bahan baku dengan teknik dan resep tertentu sehingga menghasilkan kombinasi yang enak, serta menyiapkan makanan dengan bersih dan dilakukan di depan konsumen untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya ada key resource atau sumber daya, yaitu ada sumber daya manusia, resep dan teknik pengolahan, bahan baku, serta alat egg roll untuk membuat produk yang dijual. Selanjutnya ada key partner atau kerjasama. Dalam hal ini, penjualan Sostelicious bekerjasama dengan pedagang penyedia bahan baku di pasar. Dan yang terakhir ada cost structure. Dalam menjalankan bisnis penjualan Sostelicious, kita membutuhkan biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya transportasi, dan kuota internet. Selanjutnya, sini ada keterangan elemen dari bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partner, yaitu pihak yang menentukan proses bisnis. Yang kedua ada key aktivitas, yaitu termasuk semua aktivitas yang harus dilakukan oleh para pelaku bisnis untuk menghasilkan produk yang memuaskan. Yang ketiga ada key result,
yaitu berbagai sumber daya seperti personel dan peralatan dibutuhkan personal bisnis atau organisasi untuk merealisasikan proposisi nilai. Yang keempat ada value proposition, yaitu termasuk produk atau jasa apa yang ditawarkan kepada calon konsumen. Yang kelima ada customer relationship, bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan agar pelanggan tidak mudah beralih ke bisnis lain, karena sangat penting menjalin hubungan dengan pelanggan. Yang keenam ada customer segment, yaitu menjadi faktor terpenting karena dari pelanggan kami menerima pendapatan. Yang ketujuh ada channels, yaitu sarana untuk menyampaikan nilai atau manfaat produk segmentasi pelanggan. Yang kedelapan ada cost structure, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk membentuk, memproduksi, dan memasarkan produk atau layanan bisnis. Dan yang terakhir, yang kesembilan ada revenue stream, yaitu termasuk bagaimana perusahaan memperoleh pendapatan dari area pasar yang telah ditentukan, berapa banyak saluran pendapatan yang dapat digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas financial plan. Yang ke-1 ada business preparation budget, yang kedua business execution budget, yang ketiga ada break even point. Business preparation budget ada nama barang, jumlah, satuan, harga. Di sini semua total yaitu ada 195.000. Yang kedua ada business execution budget, ada alat agro, bahan bakar kendaraan, kuota internet, jumlah total 190.000. Yang ketiga ada break even point, ada biaya gaji, biaya operasional, biaya peralatan, biaya bahan baku, jumlah total 455.000. Kapasitas produksi 50 pieces, harga jual 5.000, maka total penjualan 50 dikali 5.000 sama dengan 250.000. SC per unit 360.000 per 50 sama dengan 7.200 per unit. SC per unit 195.000 per 50 sama dengan 3.900 per unit. Break even point unit 360.000 dibagi 5.000 dikurangi 3.900 sama dengan 327 unit. Break even point rupiah 360.000 dibagi 195.000 dibagi 1 dikurangi 250.000 sama dengan 360.000 dibagi 1 dikurangi 0,78 sama dengan 360.000 dibagi 0,22 sama dengan 1.636.363 rupiah. Yang keempat, profit revenue sharing, pendapatan 1.500.000, biaya untuk satu kali produksi 455.000, laba kotor 1.045.000, biaya operasional 60.000, laba bersih 985.000. Setiap anggota masing-masing mendapatkan 20% dari laba bersih. Jadi total setiap anggota mendapatkan 197.000. Kesimpulan dari kegiatan ini, kami semua mendapatkan pelajaran dan pengalaman baru bagaimana memulai menjadi seorang entrepreneur dengan modal kecil dan berbagai risiko demi kemajuan usaha. Saran dari laporan bisnis ini diharapkan usaha ini dapat berkembang dengan lancar, sesuai yang diharapkan dan banyak diminati konsumen. Saran dari kami yaitu, dalam berbisnis, apapun kita harus mempunyai kreativitas yang tinggi, sehingga para konsumen tidak bosan atau jenuh untuk memakan atau memakai produk yang kita buat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.